Ya. Tapi untuk interferometer ketika dua jalur itu panjangnya sama, ya tadi identik, yang memantul dan yang diteruskan itu panjangnya sama, panjang armnya itu, lengannya itu sama, eh, nanti akan ada interferensi yang bentuknya dia akan semuanya ke D2. Ya, D1 menyatakan konstruktif interference ya, yang ke D1 itu gelap. Jadi nggak ada yang sampai ke situ karena dia D1 itu yang terang ya. Jadi dia konstruktif interference, yang D2 itu destruktif interference ya. Jadi tadi sorry, seribu-seribunya dia akan 1000 ke sini semua ya. 1000 ya, ke sini semua. Jadi yang ke D2 ini adalah destruktif, yang di sini konstruktif ya. Itu ya. Kemudian foton itu dalam kondisi superposisi dari dua state. Satu state itu melalui satu jalur, satu state yang lain itu melalui jalur yang lain. Tapi ini tidak sama dengan menyatakan bahwa foton itu melalui kedua jalur itu ya. Makanya tadi kita selalu menggunakan kata seakan-akan ya Pak Ibu ya. Atau bahwa dia melalui hanya satu jalur gitu, itu keliru juga gitu. Atau bahwa dia tidak melalui jalur yang manapun, itu keliru juga gitu. Nah, tadi ya, kalau kita menggunakan, nah ini kita lanjutkan Bapak Ibu ya, sedikit kita lanjutkan. Tadi kita udah tahu kalau kita tembakkan kita pakai 10.000 ya, 10.000 foton, 10.000 foton dengan skema yang seperti ini ya, ini tanpa penghalang dulu ya, kita nanti dapat dia akan semuanya ke sini 10.000 ya. Ini fotonya kita tembakkan satu demi satu Bapak Ibu ya, nah, tanpa penghalang ya, karena tadi ternyata terjadi interferensi. Nah, kalau tanpa penghalang berarti kan tadi ya interference eksperimen, kita nggak tahu fotonya apakah lewat sini ya atau lewat sini, kita tidak tahu. Oke, sekarang kita tambahkan blocking di salah satu arm ya, salah satu sisi kita tambahkan penghalang. Kalau kita tambahkan penghalang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah kita pasti tahu elektron itu foton itu lewat mana ya, karena yang lewat sini pasti terhalang ya. Ini kan kalau yang sini pasti 5000 ya, yang ke sini 5000 ya. Berarti yang 5000 yang ke atas itu pasti dia nggak akan sampai ke detektor ya. Yang sampai itu hanya yang 5000 yang bawah ya. 5000 yang bawah. Nah, kalau seperti ini ya, ini kita halangin satu persatu kita tembakkan. Tadi kan kalau tanpa penghalang dia ke D1 semua. Ya. Ternyata ketika kita halangin seperti ini, dia kembali berperilaku sebagai partikel Bapak Ibu ya. Jadi dia nanti 5000 berarti yang di sini adalah 2500, 2500, yang di sini juga 2500. Dia nyabang, tidak ngumpul lagi ke D1. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah Ridgway experiment. Jadi yang ini adalah Ridgway experiment. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah melihat seakan-akan elektron itu bisa berperilaku, foton itu bisa berperilaku dua wajah gitu ya. Jadi kalau interference eksperimen tanpa penghalang ya, dia menghasilkan perilaku yang berbeda ya. Dia separuh ke D2, separuh ke D1. Tapi kalau menggunakan kalau tanpa penghalang dia interference ya, semuanya ke sini. Tapi kalau dengan penghalang ya,
Ini dengan penghalang dia nanti yang mengklik ini mengklik ya. Ini dapat 2500, ini dapat 2500 gitu. Oke, jadi kita seakan-akan menduga ini jangan-jangan si elektronnya ini fotonnya ini tahu gitu ya. Tahu oh itu di depan itu ada penghalang gitu. Ada penghalang, maka sejak awal dia udah berencana. Ini aneh ini, ada story-nya ini Bapak Ibu ya. Sejak awal dia sudah berencana aku akan berperilaku seperti partikel. Ya, jadi dia sini dia kan ada yang lewat sini berhenti di sini Bapak Ibu ya. Ada yang lewat sana. Nah, yang lewat sana itu dia udah wah itu ada yang ngintip di sana, ada yang menghalangi di sana, maka aku akan berperilaku sebagai partikel. Jadi dia kadang ke sana, kadang ke sana gitu. Tidak selalu ke D1 ya, karena dia berperilaku seperti partikel. Jangan-jangan dia udah tahu gitu ya. Ya. Nah, ini si align aspect itu berusaha menutup apa ya? Penjelasan itu, story itu. Gimana kalau lengan Mach-Zehnder eksperimen ini kita perpanjang supaya seakan-akan efek dari apa yang kita lakukan di sini ya itu tidak diketahui oleh foton itu ya. Jadi dia menggunakan skema yang ini ya Pak Ibu ya. Skema yang ini itu dia dipanjangkan sejauh 48 meter. Jadi ini jaraknya cukup jauh. Foton ketika ditembakkan dia butuh waktu sekian milisecond untuk sampai ke detektor dua detektor ini. Kemudian yang kedua, beam splitter yang nomor 2 ini dia bisa dilepas dan dipasang ya. Tujuannya apa? Melepas dan memasangnya ini dia akan melakukannya setelah kira-kira foton ditembakkan, kemudian dia nanti sampai ke dia sudah melalui beam splitter 1 ya. Berarti kalau udah melalui beam splitter 1 kan fotonnya entah ada di kanan atau ada di kiri gitu ya Pak Ibu ya. Dan dia nggak tahu yang di belakang itu apa, mau Which-way eksperimen, ketika diangkat kan Which-way eksperimen ya Pak Ibu ya, atau mau interference eksperimen si elektronnya nggak tahu, itu dia udah lewat dulu ya, fotonnya nggak tahu. Nah, pemasangan atau pelepasan dari beam splitter kedua ini dilakukan setelah ini lewat ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa baca rumusan ini dari align aspect itu sebenarnya tadi align aspect membuat percobaan yang pertama tadi, kemudian dianalisa oleh John Wheeler, kemudian John Wheeler merumuskan ini Bapak Ibu yang tadi itu ya. Gimana jika kita menjauhkan jarak itu sehingga efek yang ada di beam splitter kedua itu bisa kita anggap tidak mempengaruhi foton yang sedang berangkat ya dari awal gitu ya, yang sedang berangkat dari tadi pemancar fotonnya itu. Kemudian bagaimana kalau beam splitter itu ternyata variabel, kita bisa beam splitter 2 itu bisa kita lepas atau pasang ya. Nah, hasilnya seperti apa Pak Ibu? Nah, ini ya, langkah eksperimennya dulu kita lihat. Perbedaan utama dengan skema sebelumnya adalah nomor 1, lintasan diperpanjang agar waktu tempuh foton menjadi lebih panjang. Nomor 2, beam splitter kanan dapat dilepas pasang dengan cepat. Langkah pertama, ini langkah percobaannya, beam splitter kanan dilepas. Sehingga menghasilkan konfigurasi, kalau lepas kan berarti which-way eksperimen ya, kita bakal tahu tuh lewat mana gitu ya. Kalau tidak ada beam splitter kedua yang kanan. Berdasarkan percobaan sebelumnya, dalam situasi ini foton akan berperilaku sebagai partikel melintasi salah satu jalur dan akan mencapai salah satu dari D1 atau D2. Dan kita pasti tahu kalau D1 berarti dia lewat mana, kalau D2 lewat mana. Which way eksperimen. Tepat pada saat foton sudah melewati beam splitter kiri,